Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk karya sastra lama yang menarik tentunya, yaitu teks hikayat. Nah, teks ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga sarana untuk memahami nilai-nilai budaya, sejarah dari kehidupan masyarakat pada masa yang lampau. Melalui pembelajaran ini, Ananda akan mengetahui ciri-ciri hikayat, apa itu hikayat, struktur teks hikayat, unsur-unsur intrinsik yang ada dalam teks hikayat, dan unsur-unsur ekstrinsik yang ada dalam teks hikayat. Nah, jadi siapkan catatan dan semangat terbaik Ananda, karena materi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa, menceritakan kisah-kisah kepahlawanan, keajaiban, dan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada yang tentang kehidupan raja-raja, putri, dan orang suci, dan tokoh-tokoh luar biasa yang lainnya. Nah, sering mengandung unsur dongeng dan mitos, di luar nalar soalnya ya Nanda ya, terus berkembang di luar di lingkungan Melayu klasik. Jadi ceritanya lebih ke Melayu-Melayu ya. Itu dia teks hikayat. Nah, untuk yang poin kedua, ciri-ciri teks hikayat. Nah, untuk ciri-ciri teks hikayat ini, yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik. Karena tadi Ibu bilang tadi ceritanya itu berasal dari Melayu, maka menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua yaitu bersifat istana sentris, karena ceritanya ini berkaitan dengan kerajaan-kerajaan, ada raja, ada ratu, ada putri, jadi berkaitan dengan kerajaan, jadi bersifat istana sentris. Lanjut yang ketiga, tokohnya sering digambarkan luar biasa atau superheroik, jadi ada pahlawan di dalam ceritanya. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu mengandung unsur magis dan keajaiban. Jadi ceritanya ini di luar nalar ya Ananda. Jadi ada sosok pahlawan yang mempunyai keajaiban atau mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Lanjut, bersifat anonim, pengarangnya tidak diketahui karena cerita Melayu ini diturunkan dari mulut ke mulut saja, jadi tidak melalui tulisan. Akhirnya cerita Melayu klasik ini berkembang di lingkungan daerah tertentu. Habis itu yang terakhir, ciri-cirinya disampaikan secara turun-menurun. Seperti yang Ibu bilang tadi, ceritanya itu tidak diketahui nama pengarangnya. Jadi ceritanya disebarkan melalui turun-temurun aja. Seorang kakek bercerita kepada cucunya, nanti cucunya juga bercerita kepada cucunya lagi. Jadi perkembangannya seperti itu saja. Nah, bagian yang ketiga dari hikayat yang harus kita pelajari yaitu struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan isi cerita. Ini bersifat opsional Ananda, jadi boleh ada, boleh tidak. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini wajib ya Nanda. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini adalah masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh utama. Lanjut yang keempat, resolusi. Resolusi ini merupakan penyelesaian dari konflik yang ada tadi. Lanjut kita yang kelima, yaitu koda. Koda ini adalah pesan atau amanat. Kadang pesan atau amanat ini ada dicantumkan pada bagian bawah dan kadang ada yang tidak mencantumkan. Nah, bagian keempat yang harus kita pelajari dari teks hikayat adalah unsur-unsur intrinsik dari teks hikayat. Nah, untuk unsur-unsur intrinsik dari teks hikayat ini sama halnya dengan unsur-unsur intrinsik yang kita pelajari dari cerpen, novel. Nah, yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh
kehidupan, berikutnya alur atau plot, lanjut yang keempatnya latar. Latar ini lengkap, ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Nah, berikutnya sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Itu dia unsur-unsur intrinsik yang ada dalam teks hikayat. Selain dari unsur-unsur intrinsik teks hikayat, kita sudah pasti menjelaskan tentang unsur-unsur ekstrinsik teks hikayat. Jadi untuk unsur-unsur ekstrinsik dari teks hikayat ini, yang pertama nilai moral. Dalam nilai moral ini biasanya kita dapatkan ada keberanian, ada kejujuran, ada kesetiaan. Dan yang kedua, nilai-nilai religius, biasanya kita temukan ada ketakwaan, ada kepercayaan pada Tuhan, itu dia. Terus untuk nilai-nilai budaya, biasanya kita temukan ada adat istiadat di dalamnya, ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, ada sistem kerajaan. Nah, untuk nilai pendidikan, biasa kita temukan pesan kehidupan yang bisa kita ambil dari isi ceritanya.